Halo guys, selamat datang di channel Andrea Farens. Dan kali ini kita bakal membahas soal mindset dari merakit mesin racing. Ya, ini ceritanya ya konten dadakan di mana ya. Hari ini Kamis tanggal 27 Mei 2021 ya. Ini jam 7.30 pagi ya. Lihat ya. 7.30 pagi. Ya, ini kenapa bikinnya pagi-pagi banget? Karena aku capek membalas komen-komen soal ya waktu bahas roller Persivity per kampas ganda ya, itu banyak banget yang nanyain. Ya, jadi daripada nanti aku salah menjawab ya. Jadi aku bikin video ini untuk membuka mindset kalian. Jadi sebelum kalian mau main racing itu wajib banget tahu mindset ini dulu ya. Jadi langsung aja kita mulai. Main part-part racing itu harus tahu 3 hal mendasar ini. Setidaknya punya 2 unit motor atau 1 kendaraan lain kalau motornya mau dipasang alat-alat racing. Dalam artian itu adalah kalau motor yang dipasang part-part racing itu cedera, ya dalam arti mungkin ya ada yang rusak part-partnya atau yang harus setel apa segala macam. Itu ada 1 motor cadangan atau kendaraan cadangan yang bisa digunakan sebagai penggantinya. Selama motor yang cedera harus masuk bengkel ya, apalagi harus opname yang artinya menginap di bengkel selama beberapa hari. Pemilihan motor yang akan dipasangi part-part racing sebenarnya bebas-bebas aja. Tapi kalau mau nyari part-part racingnya yang mudah, itu pakai aja motor yang rame di pasaran. Main alat racing itu sebenarnya budgetnya bisa tanpa batas karena penyatuan untuk part-part racing yang dipasang itu kadang-kala bisa tidak cocok atau kurang cocok satu sama lain. Sehingga butuh pergantian part-part tertentu untuk bisa sinkron satu sama lain sesuai dengan selera atau riding style masing-masing rider. Perlu kesabaran untuk membangun mesin yang sesuai dengan selera atau riding style masing-masing rider. Ya, kenapa bisa begitu? Rata-rata rider itu tidak bisa langsung cocok dengan part-part racingnya yang dipasang karena adanya perbedaan selera dari masing-masing rider itu sendiri. Sehingga perlu yang namanya eksperimen atau percobaan dalam merakit part-part racing. Tapi jika sistemnya itu kebut semalam atau yang nggak sabar alias main cepet-cepet aja ya, hasilnya pasti nggak bakal maksimal dan cenderung mesin malahan bisa cepat rusak. Menurutku ya bijaksana aja kalau mau merakit mesin dengan part-part racing yang akan digunakan untuk harian, alias secukupnya aja. Sebab kalau udah salah langkah alias kayak udah telanjur basah gitu tuh ya, itu kebanyakan bakal banyak ngabisin duit. Karena pastinya kalian akan mencari titik yang bener-bener puas, alias kalian bakal eksperimen terus dan ya ngeluarin duit kan. Nah itu pasti bakalan nyari di mana yang setelan itu bener-bener pas banget. Jadi untuk harian, kalau motor kalian matic itu cukup aja mainnya tuh roller, Persivity, PR kampas ganda, knalpot, dan busi. Kalau motor kalian tuh manual ya itu cukup aja kayak main gear ya, gear depan belakang, rantai, knalpot, dan busi. Biasanya ini tuh sudah bikin pusing ya nyari ukuran berapa yang pas, merek knalpot yang cocok, dan jenis busi yang cocok ya. Ya biasanya ini udah dari berdua nih karena banyak banget yang kayak di kolom komentar di videonya yang sebelumnya itu ya, itu kayak nanyain ini rollernya yang bagus berapa, ini Persivity yang berapa, ini kebesaran berapa, dan ya baru 3 hal itu aja sudah bikin pusing, apalagi kalian akan merakit mesin yang bener-bener yang greng, yang wah gitu ya. Jadi kalau kalian mau main yang lebih ekstrim lagi ya biasanya sih sudah main itu kayak bore up, ganti ECU atau CDI, kemudian upgrade noken as, seher, dan masih banyak lain yang ada di mesin ya. Dan itu juga setupnya lebih gila-gilaan lagi. Tapi kalian harus siap juga yang namanya dana dan waktu yang kalian bakar atau kalian korbanin untuk menciptakan suatu mesin yang benar-benar sesuai dengan kalian. Contoh nyata aja nih ya, aku ini punya beberapa kenalan yang wah bisa dibilang kayak main mesin tuh udah gila-gilaan, dah kayak nggak ngotak gitu loh. Karena habis uangnya itu tuh dananya itu ya
sudah melebihi dari harga motor itu gitu loh. Contoh aja nih ya, contoh aja, aku sih nggak sebutin merek motor itu apa biar nanti itu ya nggak, biar aku nggak enak aja sih sama orangnya. Contoh aja nih, motor itu harganya sekitar 30 juta. Upgrade mesinnya atau upgrade yang bagian untuk main-main racing itu sudah lebih dari 2 kali lipat ya, atau ya anggap 30 ini sudah ngabisin 60 juta untuk main mesinnya doang gitu loh. Tapi ya karena nggak berhasil, karena yang mungkin nggak cocok apa gimana, ujung-ujungnya itu ya dibalikin standar. Jadi kan kayak buang duit itu loh, kayak ngebakarin duit secara percuma 60 jutaan gitu tuh kayak aduh. Ya itu memang ada gitu. Ada sih kalau yang berhasil saya enak gitu loh, tapi kalau yang nggak berhasil itu aduh. Karena ya mungkin kayak nyari kepuasan yang nggak ada ujungnya gitu loh kok sudah main racing. Jadi di sini tuh sebenarnya aku nggak ngelarang kalian untuk main racing ya, sama sekali nggak ada melarang kalian mau pakai racing yang harian, kayak mau yang lebih apa ya, kayak gila-gila atau ekstrim itu ya. Tapi tolong diingat, apakah pengorbanan kalian itu ya, dana sama waktu itu tuh apakah worth it apa enggak gitu. Jangan sampai kayak temenku tuh ya sudah capek-capek ngeluarin dana, capek-capek ngeluarin waktu, tapi ya ujung-ujungnya nggak berasa dan ya kayak bakar duit itu loh. Percuma banget rasanya. Jadi takutnya itu adalah kalian malahan menyesal setelah pengorbanan dana dan waktu, tapi tidak menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan kalian. Gambaran racing itu sebenarnya agak sama dengan namanya memasak. Maksudnya gimana? Tidak semua orang suka dengan satu racikan menu karena mereka tuh punya selera yang berbeda-beda, lidah yang berbeda-beda gitu loh. Contoh ya, ini contoh yang paling gampang ya. Mie kuah dan mie goreng, Indomie dan mie sedap, KFC dan McD. Itu kan ya sama-sama makanan, cuma kan berbeda rasanya gitu loh. Kalau kalian tanya aku yang mana yang lebih enak ya, aku lebih suka itu adalah mie goreng, mie sedap, McD. Itu loh. Itu menurutku, aku senengnya itu gitu loh. Nah, kalau kalian kan belum tentu. Mungkin kalian tuh bisa namanya mie kuah, Indomie, KFC. Atau kalian suka itu adalah mie goreng, Indomie, KFC. Atau mungkin mie kuah, mie sedap, McD. Kan sudah berbeda gitu loh, enaknya itu. Karena ya namanya orang itu pasti beda-beda seleranya gitu loh. Atau ya kalian yang suka masak nih ya, misalnya ada namanya resep nasi goreng dari seorang chef yang belum tentu kalian suka. Jadi kalian tuh kayak istilahnya itu kayak ngambil resep dari chef seseorang ya, kemudian kalian coba gitu loh, kalian masak, kalian coba. Nah setelah dicoba itu kalian pasti bakal nilai apa mungkin kurang asin, apa mungkin kurang manis, atau mungkin kepedesan, atau mungkin keasinan, kemanisan, kepedesan itu beda-beda gitu loh. Jadi kalian harus kayak meracik lagi atau custom lagi ya, misalnya kayak ngurangin garamnya atau nambahin garamnya atau nambahin cabenya atau ngurangin cabai ya, itu kan ya kayak perlu percobaan lagi gitu, sampai dimana kalian menemukan satu titik yang enak resep dari chef ini yang sesuai dengan lidah kalian gitu loh. Jadi memang perlu namanya coba-coba dulu. Kalau nggak dicoba, nggak bakal tahu gitu loh. Kalau menurut chef ini enak, orang lain tuh belum tentu gitu loh. Paham ya? Jadi kalau kalian bertanya padaku ya di kolom komentar ya, Bang, settingan mesin CVT ku atau gear rantaiku yang bagus atau yang enak tuh seperti apa ya? Jujur aja aku susah menjawabnya. Karena belum tentu racikan atau resep untuk CVT atau gear kalian itu tuh ya yang aku berikan belum tentu sesuai dengan riding style kalian atau dengan selera kalian. Misal ya, ini lagi ya, misal atau contoh ya, ada Matic ya, mereknya Z lah ya. Ini aku nggak ambil dari Matic tertentu, cuman contoh aja ya. Jadi ada Matic Z, itu roller dari pabrikannya atau dari dealer itu adalah misalnya 15 gram, kemudian per CVT-nya 1250 rpm, per kampas gandanya 1250 rpm ya. Ini nggak tahu apakah bener ada apa enggak, tapi ini cuman contoh aja sekali lagi ya. Kemudian ada orang A membeli motor ini dan dia custom atau dia meracik sendiri ya, setelah pergi percobaan dan ketemu hasil racikannya yang menurut si A itu enak ya. Anggap aja kayak rollernya 13 gram, per CVT-nya 1000 rpm, per kampasnya 1000 rpm. Jadi ini lebih ke memang ke akselerasi ya. Dan menurut si A ini settingan the best-nya dia gitu loh. Kemudian si B beli juga Matic set dan dia kayaknya bilang, wah sepertinya enak ya. Oke, kita copy ya dengan yang tadi itu ya, settingan CVT, dan dia coba. Ini apaan kok nggak bisa lari motornya gitu loh. Akhirnya dia meracik sendiri ya kan. Dengan percobaan ketemulah dengan roller 14 gram,
Persivity-nya 1500 rpm, per kampas gandanya 1000 rpm. Nah ini agak-agak semi-semi sih ya, nggak terlalu akselerasi banget tapi nggak terlalu top speed banget gitu loh. Jadi setelah dia coba, ya wah ini nih settingan the bestnya aku. Oke, sudah beda kan? Nah ada lagi nih si C ya, si C ini juga beli Matic set ini dan dia nyobain yang si A dulu. Wah, apaan nih motor nggak bisa lari? Kemudian nyoba yang si B, ngopi lagi. Apa nih yang nanggung banget? Dan akhirnya dia eksperimen lagi dan ketemu settingannya. Misalnya rollernya 17 gram, persivity-nya 2000 rpm dan per kampas gandanya 1500 rpm. Ini sudah pasti ke top speed dan dia coba ini settingan the bestku. Berarti kan si A, si B, si C ini kan sudah berbeda gitu loh. Kalau misalnya aku ngasih yang sesuai dengan aku, belum tentu ya si A, si B, si C ini bakalan suka gitu loh. Paham ya? Nah nanti kalau misalnya ada namanya si D, si E, si F yang nyobain si A, B, C salah satu ini, belum tentu mereka suka. Ya kali kalau mereka memang salah satu ini suka, is okay. Tapi kalau nggak suka kan harus eksperimen lagi dengan ya ngotak lagi angka-angkanya, ukurannya gitu loh. Itu aja sudah berbeda jauh gitu loh. Kemudian untuk motor manual ya, anggap aja namanya motor manual X ya. Itu misalnya gear standarnya adalah ukuran 1545. Nah, kemudian ada si J yang beli itulah motor manual ini ya. Dia coba-coba sendiri nih gearnya gitu loh. Ketemulah dengan ukuran 1346 ya. Ini biasanya sih agak akselerasi ya ukurannya ya. Setelah dicoba, wah ini cocok banget. Kemudian si K datang. Nah, si K bakal ngopi ukurannya itu loh. Tapi ya menurut dia itu nggak cocok. Dan akhirnya dia eksperimen lagi dengan mencoba 1444, ketemu yang ini. Dan menurut dia si K ini the best banget. Kemudian si L ya, si L ini nyobain si J sama si K. Ya, menurut dia juga ini motor apaan nggak bisa lari bla bla bla. Jadi mirip kayak yang tadi di Matic. Dan akhirnya dia akan mencoba ukurannya 1643. Ini juga lebih condong ke top speed. Nah, ini menurut dia nih enak banget. Udah beda lagi gitu loh. Jadi ya kurang lebih seperti itu loh kalau sudah main racing. Ya, makanya aku kalau ditanyain, "Bang, settingannya yang seperti ini enak apa enggak?" Ya, aku nggak tahu karena setiap orang itu berbeda-beda seleranya gitu loh ya. Ingat, beda-beda. Walaupun ya misalnya yang tadi aku bilang ya, si A nih menurut dia sudah the best banget. Belum tentu si B, si C, si D, si E bla 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 suka. Belum tentu gitu loh. Jadi kalau nggak dicoba nggak bakal tahu. Kalau kan cuma nanya-nanya doang, tapi nggak dirakit, nggak dicoba, nggak dijalanin, nggak bakal tahu cocok apa enggak, suka apa enggak. Walaupun dari beberapa merek itu kayak menawarkan paket, misalnya kayak paket akselerasi atau paket top speed, belum tentu paketan itu sesuai dengan riding style kalian atau selera kalian. Yang artinya adalah kalian perlu lagi yang namanya eksperimen untuk mencari yang sesuai. Ini contoh lagi ya, contoh lagi. NMAX aku waktu aku dapetin paket akselerasi dari TDR itu kan rollernya 12 gram, persivity 1000 gram. Itu menurutku cocok gitu loh. Itu cocok banget buat aku gitu loh. Tapi dalam waktu dekat ini aku mau eksperimen lagi dengan mengganti part yang ukuran lain untuk pengen tahu aja sih apakah lebih cocok apa enggak dengan selera aku gitu loh. Jadi ya aku bakalan kayak eksperimen lagi, pengen tahu gitu loh. Kalau memang ternyata ada settingan yang lebih baik daripada yang sebelumnya, aku bakal stay gitu loh. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Dan aku info aja ya, aku selama ini tuh masih yang kayak dari aku punya NMAX tahun 2015 November sampai detik ini aku juga masih namanya suka kayak eksperimen. Dalam arti ya eksperimenku tuh bukan yang langsung ganti lagi berapa hari ganti berapa hari, enggak. Aku tuh kayak masih menikmati gitu loh. Mungkin 6 bulan sekali atau 4 bulan sekali atau mungkin 8 bulan sekali itu aku bakal tak ganti-ganti. Ada aja tak ganti-ganti gitu loh untuk nemuin satu yang pas. Sebagai penutup, kalian itu harus namanya coba sendiri hasil dari racikannya kalian gitu loh. Kalian tuh nggak bakal tahu bakalan sesuai apa enggak, enak bakalan enggak, cocok atau enggak ya. Bener-bener kalian harus coba. Entah apapun tuh mereknya, mau kalian yang Matic kayak, mau kalian yang manual kayak ya. Mungkin banyakan ke Matic ya, seperti kayak ganti roller, ganti persivity, ganti per kampas ganda ya. Seperti itu ya, perlu namanya waktu untuk eksperimen. Paling ya aku hanya bisa menilai secara umum aja ya, apakah settingan kalian itu mengarahnya itu ke akselerasi atau top speed. Ya kalian kalau misalnya nanya, "Bang, aku pakai roller sekian, persivity sekian, per kampas ganda sekian ya, ini kemana?" itu ya. Udah aku pengen jawabnya ya ini kayak ke akselerasi atau ini ke top speed ya. Seperti itu. Kalau tanyain enak apa enggaknya ya jujur susah banget buat jawabnya karena ya sekali lagi seleranya orang-orang itu berbeda-beda. Setiap orang itu tidak sama.
So guys, itu aja yang bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga paham dengan penjelasanku dengan open mindednya aku ya. Aku Andrea Faren, sampai jumpa di videoku berikutnya. Keep safety riding and enjoy your ride.